Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Tadi pagi tidak sempat ngaji karena ada kesibukan dari pagi sampai maghrib. Karena itu diganti, biasanya pagi, sekarang ngajinya pada malam hari. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa bil khusus muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian yang lalu kita membahas tentang rizki bagi orang yang pintar, orang yang berpendidikan, dan rizki orang yang bodoh atau orang yang tidak berpendidikan. Nah, Buzur Jamhir, seorang penasehat Raja Anusirwan pada masa Persia kuno, itu mengatakan apa a'jabul asya'i, sesuatu yang paling aneh gitu. Faqala, kemudian Buzur Jamhir itu menjawab, yang paling aneh adalah najhul jahil, suksesnya orang yang bodoh, suksesnya orang yang tidak berpendidikan, wa ikda'ul aqili, dan melaratnya orang yang berakal. Jadi paling aneh kalau ada orang bodoh sukses, dan paling aneh kalau orang yang berpendidikan itu melarat gitu. Lakin, akan tetapi katanya, ar-rizku, adapun rizki, bil haddi, itu dengan bagian, maksudnya memang bagian dari Allah, wal jiddi, dan sungguh-sungguh. Jadi soal rezeki itu, soal harta itu ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah memang Allah menghendaki, yaitu bagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan yang kedua sungguh-sungguh gitu. Jadi jika ada dua faktor ini, insya Allah seseorang bisa sukses dalam meraih rizki. Jadi sudah takdirnya Allah, memang Allah membagikan
rizki kepada seluruh makhluknya dan sungguh-sungguh. Waqad qalat, dan sungguh berkata al-hukama'u, para bijak bestari atau para filosof, apa yang dikatakan, lau jarot, jika berjalan, ya kan, al-aqsamu, bagian-bagian rizki, ala qadril uquli, atas kadar akal, lam ta'ish, maka tidak hidup al-bahaimu, binatang. Jadi jika rizki itu diberikan hanya karena faktor kadar akal seseorang, hanya karena faktor makhluk yang berakal yaitu manusia, maka binatang nanti tidak bisa hidup. Artinya bahwa rizki yang dibagikan oleh Allah itu bukan hanya dibagikan kepada manusia sebagai makhluk yang berakal, tapi juga dibagikan kepada bahaim, yaitu binatang. Sehingga binatang pun hidup karena Allah memberi rizki kepada binatang-binatang itu. Pun pula Allah juga memberi rizki kepada makhluk yang namanya manusia, yaitu makhluk yang berakal. Faqad naddomahu, kemudian menazomkan, mendendangkan nazom tentang perkataannya hukama ini, Abu Tamam At-Ta'i. Faqala, kemudian berkata Abu Tamam At-Ta'i ini, atau mendendangkan syair, dua syair, yanalul fata min aishihi wa huwa jahilu. Yanalul fata, yanalu, meraih kekayaan, al fata, seorang pemuda, min aishihi, dari dari kehidupannya atau dari pekerjaan sehari-harinya, fata, wahwa, adapun fata, anak muda, jahilu, adalah bodoh, wayukaddi, dan sulit, itu yukaddi, al-fata, anak muda, min dahrihi, dari masanya atau dari tahunnya fata, wahwa, al-fata itu dalam keadaan alim. Jadi ini satu gambaran paradok, ada satu gambaran yang ada satu kejanggalan. Jadi yanalul fata min aishihi wa huwa jahilu. Jadi ada seorang pemuda, dia bodoh akan tetapi kaya dari hasil kerjanya. Dan ada seorang pemuda, hidupnya itu sulit gitu, tapi dia dalam keadaan alim gitu. Seorang pemuda yang alim tapi kehidupannya sulit gitu. Nah, kan banyak dalam fenomena kehidupan seperti itu. Orang yang berpendidikan rendah misalkan, tapi karena dia sungguh-sungguh, al-jid tadi itu, rizki itu bil haddi wal jiddi itu, sungguh-sungguh, sehingga dia bisa meraih kekayaan. Tapi juga ada seorang pemuda yang alim, yang berpendidikan tinggi, yang berwawasan luas, tapi hidupnya susah gitu. Walau kanat, dan jika ada, al-arzaku tajri ala hija, walau kanat,
jika ada al-arzaku rizki tajri itu berjalan, rizki itu mengalir, rizki itu alal hija menurut akal, alal hija sesuai, selaras dengan akal gitu. Halakanna maka sungguh rusak idzan, karena karena rizku tajri alal hija itu, rizki itu mengalir menurut akal, min jahlihinna karena bodohnya al-bahaimu binatang, ya kan. Jadi seandainya rizki itu mengalir, seandainya rizki itu dibagikan, diberikan hanya kepada makhluk yang berakal, niscaya ya kan, bahaim, binatang-binatang yang tidak berakal, yang bodoh karena tidak punya akal, itu akan punah, akan sirnah, dan akan mati, rusak gitu. Tapi kenyataannya tidak gitu. Binatang, semua binatang liar, kalau kita lihat di hutan belantara gitu kan, itu kan binatang mencari makan sendiri-sendiri, tapi mereka tidak punya akal, tapi hidup, dan Allah berikan rezeki itu kepada mereka, kepada binatang itu. Sehingga yang namanya rezeki yang dari Allah itu bukan karena akal seseorang. Buktinya binatang yang tidak berakal pun dikasih rezeki oleh Allah. Itu. Wa qala, dan berkata Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ini syair lagi. Lau kuntu a'jabu min syai'in la a'jabani sa'yal fata wa huwa mahbu'un lahul qadaru. Lau kuntu, jika aku ada, jika saya ada, a'jabu, bikin takjub, saya takjub gitu. Min syai'in, dari sesuatu, la a'jabani, maka bikin takjub saya, sa'yal fata, pekerjaannya fata, anak muda, wahua, fata itu dalam adapun fata, mahbuun, yang disimpan lahu bagi fata, al-qadaru, kepastian, ya kan. Nah ini, saya, jika saya itu orang yang takjub, ya kan, maka jika ada sesuatu yang bikin saya takjub gitu, yaitu seorang laki-laki yang bekerja sungguh-sungguh, tapi dia tidak kunjung mendapatkan kepastian atau tak kunjung sukses gitu. Itu takjub gitu, aneh gitu. Sesuatu yang membuat saya aneh katanya adalah ketika seorang pemuda yang sungguh-sungguh bekerja tapi dia tidak meraih kesuksesan gitu. Itu aneh gitu katanya. Yas'a, bekerja, al-fata, seorang pemuda, liumurin, karena perkara, laisa, yang tidak ada, yudrikuha, itu fata itu menemukan terhadap umur itu, wan nafsu, adapun hati, wahidatun, itu satu,
Wal hammu adapun keprihatinan muntasiru itu menjadi merata, ya kan. Jadi yas'al fata li umurin laisa yudrikuha. Seorang pemuda yang bekerja keras, gitu kan. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Seorang pemuda yang bekerja untuk sesuatu, tapi dia tidak menemukan menemukan sesuatu itu. Dia tidak menemukan sesuatu itu. Wan nafsu wahidun, hati itu satu. Wal hammu keprihatinan muntasirun itu sumrambah atau merata. Ya, artinya jikalau memang ada seorang laki-laki yang sungguh-sungguh bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa, itu sangat memprihatinkan, gitu. Dan ini sesuatu yang aneh, katanya gitu. Artinya ingin dikatakan bahwa sungguh-sungguh itu pastilah akan mendapatkan sesuatu yang dia kejar, akan mendapatkan rizki yang dia cari. Sebab rizki itu dua itu adalah pertama bagian yang memang Allah berikan, yang kedua adalah sesuatu yang diraih dengan sungguh-sungguh, gitu. Jadi kalau ada orang sungguh-sungguh bekerja tapi tidak mendapatkan apapun, itu aneh, katanya gitu. Lalu as-sa'adatu, adapun kebahagiaan, bil ilmi dengan ilmu, wal akli dan akal, ala annal ilma sesungguhnya ilmu, wal akla dan akal, sa'adatun itu kebahagiaan, wa iqbalun dan kemajuan. Jadi ilmu dan akal itu adalah kebahagiaan dan kemajuan. Jadi kalau orang ingin bahagia dan maju, itu kuncinya ya dua itu, punya banyak wawasan dan berakal. Artinya menggunakan akalnya dalam setiap tindakannya, itu. Wa in qalla, meskipun sedikit, ma'ahuma bersama ilmu dan akal tadi, al-malu harta, wa dhaqat dan sempit, ma'ahuma bersama ilmu dan akal, al-halu keadaan, ya kan. Meskipun orang yang berwawasan luas dan berakal itu uangnya sedikit, gitu. Dan meskipun dalam keadaan sempit, ya kan, orang yang berilmu dan berakal itu akan senantiasa bahagia dan termasuk orang-orang yang berpotensi untuk maju, gitu. Jadi wal jahla dan sesungguhnya kebodohan, wal hamqo dan dungu, ya. Hamqo itu lebih parah dari jahal, ya. Dungu, hirmanun adalah penghalang, wa idbarun dan ketertinggalan. Jadi kebodohan dan kedunguan itu adalah penghalang dan ketertinggalan. Jadi indikator kemiskinan, ya kan, itu kan penyebabnya adalah kemiskinan itu penyebabnya diantaranya adalah kebodohan, gitu. Pendidikan rendah, ya kan, orang yang sulit untuk meraih kemajuan
dan bahkan dia tertinggal gitu kan, itu karena kebodohan itu. Wa in katsura, meskipun banyak, ya kan, ma'aha, bersama al jahal wal hamqa itu, al malu, harta, ya kan. Meskipun ada kasuistik ya, tidak semua orang, jadi ada orang-orang yang pendidikannya rendah, ya kan, tapi ditakdirkan Allah punya banyak harta karena dia sungguh-sungguh gitu bekerja, ya kan. Tetap saja dia termasuk orang yang mundur gitu, tidak bisa maju gitu. Ya maju usahanya, tapi cara berpikir dan wawasannya ya mundur. Tetap berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Wa ittasa'at, dan menjadi luas gitu kan. Ma'ahuma, bersama jahal dan hamko tadi. Al-halu, keadaan. Oh, ini. Li'anna sa'adata, karena sesungguhnya kebahagiaan, laisat, itu tidak ada, bikathrotil mali, dengan sebab banyaknya harta. Itu. Jadi kenapa orang yang bodoh tapi banyak hartanya tapi tetap tidak bisa disebut orang yang bisa meraih kebahagiaan, orang yang mundur? Karena kebahagiaan itu tidak didapatkan, tidak diraih dengan sebab banyaknya harta. Itu. Orang banyak harta tapi bodoh, itu justru dia akan menyengsarakan dirinya dan bahkan akan berpotensi destruktif dengan hartanya itu. Fakam min mukthirin, betapa banyak orang yang kaya, ya kan, sakiyin, celaka, wa mukilin, dan betapa wa kam min mukthirin, betapa banyak orang yang kaya, ya kan, sakiyin, itu celaka, wa mukilin, dan betapa banyak orang yang melarat, yang miskin, sa'idin, itu bahagia. Itu. Jadi standar kebahagiaan itu bukan karena hartanya melimpah gitu. Karena katanya betapa banyak orang yang kaya tapi sengsara. Betapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi bahagia gitu. Wa kaifa yakun, dan wa kaifa, dan bagaimana yakunu ada al jahilu, orang yang bodoh, al ghaniyu, yang kaya, sa'idan, itu bahagia. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, yudha'ifuhu, itu merendahkan. Bodoh itu akan merendahkan terhadap jahil, terhadap orang yang bodoh. Jadi bagaimana bisa, katanya, orang bodoh yang kaya itu bahagia gitu, sedangkan kebodohan itu akan merendahkannya gitu. Jadi orang yang berwawasan luas tapi kaya, ya kan, itu jauh berbeda dengan orang bodoh tapi kaya gitu. Jadi kalau orang yang berwawasan luas, orang pintar tapi kaya, maka dia akan mampu memutar atau menggunakan uangnya pada tempatnya gitu. Misalkan untuk uangnya itu untuk terus memproduksi dan mereproduksi di pabriknya atau di perusahaannya, tapi sebagiannya dia akan memberikan zakat
mengeluarkan zakat, nafkah, sedekah, infak, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, gitu, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang lain itu dengan ilmu, gitu. Nah, sehingga kebahagiaan itu diraih oleh orang yang kaya dan pintar, kaya dan wawasannya luas, karena kebahagiaan itu kan tercipta karena kita membahagiakan orang lain, gitu. Berbagi, baik berbagi kesempatan kerja maupun berbagi rizki kepada orang-orang yang ditakdirkan kurang beruntung, sehingga kebahagiaan itu bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain, dan menciptakan milieu kebahagiaan sosial. Jadi itulah. Tapi demikian ini gambaran orang yang kaya tapi pintar, tapi berwawasan luas. Nah, makanya kalau orang bodoh kaya itu bagaimana mungkin bisa bahagia? Karena dia tidak bisa mentasarufkan hartanya pada tempatnya, gegabah, dan bahkan mungkin ditasarufkan pada tempat-tempat yang tidak semestinya, karena dia tidak punya ilmu untuk mengarahkan hartanya kepada tempat-tempat yang semestinya, gitu. Sehingga kebodohannya itu akan selalu merendahkannya, gitu. Am kaifa, atau bagaimana mungkin yakunu ada al-alimu, ya kan, orang yang alim, al-faqiru, yang miskin, yang fakir, sakian, itu celaka. Wal ilmu, adapun ilmu, sedangkan ilmu itu yarfa'uhu, itu akan meluhurkan, akan mengangkat derajatnya alim, ya. Ya kan, orang alim yang miskin itu bagaimana bisa sengsara? Wong ilmunya itu akan mengangkat derajatnya. Jadi orang alim miskin, ya, itu dia dengan ilmunya dia akan diangkat derajatnya, sebab dengan ilmunya dia bisa berakhlak mulia, ya kan, bisa menghiasi diri dengan akhlak luhur, lalu bisa berinteraksi baik, menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya, sehingga meskipun kekayaannya pas-pasan, tetap ilmunya itulah yang mengangkat derajatnya, tetap agung dan mulia di hadapan orang lain. Nah, wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fi Mansuril Hikami, dalam kitab Mansuril Hikam, kam min dalilin, betapa banyak orang yang hina, a'azzuhu, itu memuliakan terhadap dalil, terhadap orang yang hina itu, ilmuhu, ilmunya dalil, ya kan. Wa min azizin, dan betapa banyak orang yang mulia, adzalluhu, itu merendahkan terhadap aziz itu, orang yang mulia itu, jahluhu, kebodohannya aziz. Jadi gini, dalam hierarki atau dalam kelas sosial itu kan ada kelas-kelas. Biasanya ada orang yang mulia, gitu, karena dia anaknya dan keturunan atau keluarga raja, gitu, keluarga wazir, ya kan, keluarga bangsawan, ya kan, keluarga. Nah, itu kan kelas sosial yang memuliakan. Tapi ada juga orang-orang yang lahir dari keluarga biasa, gitu. Nah, katanya, atau bahkan orang-orang yang lahir dari orang-orang yang kelas sosialnya yang hina, gitu. Katakan orang-orang yang kelas sosialnya hina, tapi dengan ilmunya dia bisa menjadi mulia, gitu. Jadi
misalkan mohon maaf anaknya profesinya tukang becak gitu. Tapi kan beberapa kasus ada beberapa itu anaknya tukang becak tapi berhasil kuliah sampai sarjana S1 dan IPK-nya 4 gitu. Nah, itu dari kalangan masyarakat biasa ya kan. Itu karena ilmunya dia bisa dimuliakan gitu. Nah, tapi betapa banyak anaknya orang-orang yang kaya, anaknya pejabat, anaknya raja, tapi dengan kebodohannya akhirnya dia hina atau dihinahkan oleh kebodohannya di hadapan orang lain. Waqala, dan berkata Abdullah bin Al-Mu'taz, jangan nyalain air ya. Abdullah bin Al-Mu'taz berkata, ya kan, nikmatul jahili. Nah ini kenikmatannya orang bodoh, karaudotin, itu bagaikan taman, ya kan, ala mazbalatin, di atas tempat apa ya, mazbala itu waduk tinja atau semacam spiteng itu. Jadi kalau bahasa Arab itu kan zibalah, kalau zibalah itu sampah gitu. Tapi kalau mazbalah itu tempat sampah. Tapi di sini diartikan mazbalah itu spiteng. Jadi di sini ada dua, kalau ditahqiq oleh muhakkiknya ada dua versi, ada karaudoti mizbalah, ada lagi karaudotin ala mizbalatin gitu. Jadi kalau karaudoti mizbalah itu berarti taman spiteng gitu. Tapi kalau karaudotin seperti taman ala mizbalatin berarti di atas spiteng gitu. Nikmatnya orang bodoh itu seperti taman, ya kan, yang berada di atas spiteng, di atas tempat tinja atau tempat kotoran manusia. Artinya apa? Ini kan satu paradok. Jadi kalau taman itu kan indah, gitu kan. Taman indah, tapi ada di bawah, di atas spiteng yang bau, gitu. Seindah-indahnya taman yang dibangun di atas spiteng, tetap saja bau, gitu. Ya kan, senikmat-nikmatnya kehidupannya orang bodoh, tetap saja dia dalam keadaan hina dan rendah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi ekstrim sekali. Jadi Abdullah bin Mu'taz mengibaratkan nikmatul jahil karaudotin ala mizbalatin, ya kan. Jadi kenikmatan orang bodoh itu bagaikan taman yang ada di atas spiteng. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, kullama hasunat, ketika baik ya, nikmatul jahili, nikmatnya orang bodoh, izdada, maka semakin tambah jahil itu, qubhan, keburukannya, ya kan. Iya, semakin membaik kenikmatannya yang didapatkan oleh jahil, orang bodoh, maka keburukannya semakin bertambah, katanya gitu. Iya, karena kadang orang yang bodoh kalau kaya itu kan
kadang kekayaannya ini ditasarufkan, digunakan tidak pada tempat-tempat yang semestinya, atau bahkan untuk menggunakan hal-hal yang destruktif baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain atau lingkungan. Nah itu jadi semakin kaya orang bodoh itu semakin bertambah keburukannya gitu. Karena seperti itu, semakin banyak hartanya, nah dia salah menggunakan pentasarupan hartanya itu gitu. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, li banihi, terhadap anak-anaknya, sebagai ba'dul ulama terhadap anak-anaknya sebagian ulama itu, ya bunaya, wahai anakku, ta'allamu, belajarlah kalian, al-ilma, terhadap ilmu, fa in lam tanalau, kemudian ketika kamu tidak mendapatkan, ya kan, bihi, dengan ilmu, minad dunya, dari dunia, haddon, terhadap bagian itu. Fala, apa ini? Fali ayyud yudamma, di apa ya, cela atau dikecam ya, az-zamanu, zaman, lakum, kepadamu, ahabbu, itu lebih aku cintai, ya ilayya, kepadaku, min ayyudamma, daripada dikecam, az-zamanu, zaman, oleh zaman, bikum, dengan sebab kalian. Nah, ini menarik. Ya bunayya ta'allamul ilma, fa in lam tanalau bihi minad dunya haddon, fali ayyudamma az-zamanu lakum ahabbu ilayya min ayyudamma az-zamanu bikum. Wahai anakku, belajarlah terhadap ilmu, belajarlah ilmu pengetahuan. Jika kamu dengan ilmu itu tidak mendapatkan bagian dari dunia, jika dengan ilmu itu kamu tidak mendapatkan kesuksesan dunia, gitu katanya, ya maka suatu zaman itu dikecam itu bagimu. Ya maksudnya berarti zaman itu mengecam, ya, mengecam kamu gitu. Ya zaman itu mengecam kalian gitu. Itu lebih aku cintai gitu daripada, ya kan, zaman itu dikecam dengan sebab kalian. Ah, menarik ini. Jadi motivasi sebagian ulama itu, belajarlah ilmu, kalaupun toh tidak mendapatkan kesuksesan duniawi, gitu, ya kan. Maka ingatlah, katanya gitu, kalau zaman itu melecehkan atau mengecammu, ya kan, karena miskin mungkin, karena tidak sukses dalam dunia tapi sukses dalam ilmu pengetahuan, itu lebih aku cintai daripada masa itu dikecam dengan sebab tingkah laku kalian. Jadi ini beda. Kalau orang bodoh gitu kan, itu kan sekaya-kayanya orang bodoh gitu, sesukses-suksesnya duniawinya orang bodoh gitu kan, itu boleh jadi dia akan destruktif,
dia salah mentasarufkan kekayaannya, ya kan? Sehingga dikecam oleh zaman, dikecam oleh masanya, gitu. Karena dia destruktif. Misalkan dengan kekayaannya dia congkak, dengan kekayaannya dia rakus, dia menindas, dia destruktif lah ya, buruk. Nah, kalau demikian berarti zaman akan mengutuk kalian, gitu. Nah, kalau itu enggak, iya, zaman itu akan terkutuk dengan sebab kalian. Ya, zaman akan mengutuk kalian. Sorry, enggak. Jadi gini, yadumu zaman lakum, zaman mengutuk kalian karena kalian miskin, gitu kan? Tapi pintar, gitu loh. Miskin tapi pintar, sehingga tidak destruktif, tidak berbuat hal-hal yang merusak karena tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan. Zaman itu mengecam dia karena kemiskinannya. Itu lebih baik katanya gitu, daripada, ya kan, zaman itu dikecam dengan sebab kalian, gitu. Artinya masa itu menjadi masa yang gelap, masa yang onar, masa yang suram, masa yang destruktif, gitu. Itu dikecam dengan sebab kebodohan kalian. Jadi gitu. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi masa zaman itu mengecam kalian itu karena kalian miskin, gitu kan, tapi berwawasan. Sedangkan kalau masa dikecam dengan sebab kalian, gitu, karena kalian berarti itu bagian dari masalah, gitu, bagian dari masalah zaman, gitu. Kalau bagian dari masalah zamannya berarti dia karena kebodohannya itu, gitu. Waqala, dan berkata, ya kan, ba'dul udabai, sebagian sastrawan. Apa yang dikatakan man, adapun seseorang lam yufid, itu tidak dapat meraih, gitu kan, bil ilmi, dengan sebab ilmu, malan, terhadap harta, kasaba, maka man itu mencari, ya kan, atau bihi, dengan ilmu, jamalan, terhadap keindahan. Iya kan? Jadi orang yang tidak bisa mencari harta dengan ilmunya, gitu, ya maka dia akan meraih keindahan dengan ilmunya itu. Ya, karena orang yang berilmu itu kan mulia akhlaknya, gitu. Jadi indah di mata orang, tidak kena cacian, kena hinaan, karena dengan ilmunya dia bisa menghiasi dan memperindah kepribadiannya dan karakternya, gitu. Wa ansyada, dan menyanyikan atau mendendangkan syair, ya, ba'du ahlil adabi, sebagian ahli sastra,
libni Toba Toba, itu bagi Ibnu Toba Toba. Ibnu Toba Toba itu nama aslinya adalah Abul Qasim Ahmad bin Ibrahim Toba Toba bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wafat pada tahun 345 Hijriah. Wa kana adiban syairon. Nah, dia adalah seorang sastrawan besar dan penyair besar. Ya kan, dia ini milik syair yang akan dibacakan ini adalah syairnya Ibnu Toba Toba. Husudu maridil qalbi yukhfi aninahu wa yudhi kathaybil bali inda khazinihi yalumu ala ay ruhtu lil ilmi taliba ajamma'u min indir ruwata fanunahu fa'arifu abkarul kalami wa'unahu wa ahfadu mimma astafidu uyunahu wa yaz'am anal ilma la yuksibu hina wa yahsunu bil jahli damimi dununahu fayala imi da'ni ughali biqimati faqimatu kullin nasi ma yuhsidunuhu. Nah, ya kan, husudun, orang yang banyak dengkinya, orang banyak iri hatinya, maridul qalbi, ya kan, yang sakit hatinya, yukhfi, itu menyamarkan, husud, aninahu, terhadap rintihannya, husud. Wayudhi itu terkena sengatan panas itu. Husud itu kasai bilbali, itu bagaikan susahnya, bagaikan gunda gulananya hati, inda khazinihi, menurut orang yang hatinya gunda gulana. Jadi ini keadaan orang yang selalu iri hati terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Yang husud itu, orang yang iri hati, yaitu hatinya sakit, itu selalu menyembunyikan rintihan hatinya dan panasan, gitu, panas gitu. Orangnya mudah panasan, seperti susahnya hati bagi orang-orang yang galau hatinya. Ya kan, orang yang kita kenal, kalau orang yang irian kan panasan gitu kan. Panas ya gitu ya. Nah, itu panas dan hatinya selalu tidak senang kalau temannya atau tetangganya atau sesamanya itu mendapatkan nikmat. Yalumu, ya kan, sakit atau husud itu menghinakan atau melecehkan, bisa ala anruhtu, atas saya berjalan, ya, lil ilmi, kepada ilmu, taliban, sebagai orang yang mencari, ya kan, dia akan melecehkan, gitu. Husud, orang yang banyak iri hatinya itu akan melecehkan aku ketika aku mencari ilmu, gitu. Ajma'u, saya mengumpulkan, min indi, di sisiku, arruwata, terhadap riwayat-riwayat, terhadap
pendapat-pendapat, terhadap pengajian-pengajian, terhadap pandangan-pandangan, ide-ide, fununahu, terhadap berbagai disiplin ilmu. Ya kan. Jadi hanya orang yang iri saja, orang yang memelihara kedengkiannya, itu dia akan melecehkan aku ketika aku mencari ilmu, katanya. Dan saya berhasil mengumpulkan, mengkodifikasi berbagai pandangan, berbagai pendapat, lalu kemudian saya juga mampu menguasai berbagai disiplin ilmu, katanya, gitu. Jadi ketika ada teman berprestasi, itu orang yang suka iri hati, dia akan melecehkannya, gitu. Orang yang iri hati akan melecehkan terhadap temannya yang berprestasi, gitu. Fa'arifu, lalu aku tahu abkarul kalami, terhadap permulaan ucapan, permulaan kalimat, wa'aunahu, dan pertengahan kalimat, pertengahan kalam, wahfadu, dan saya hafal, mimma, dari sesuatu, astafidu, yang saya mengambil faedah, gitu kan. Saya memetik pelajaran, gitu bisa. Uyunahu, terhadap mata airnya kalam, mata airnya ucapan. Gitu. Saya memahami, katanya gitu, awal kalimat, awal ujaran, dan pertengahan kalimat, gitu. Dan saya menghafalkannya, itu kan. Dan saya dapat memetik, dan saya dapat mengambil faedah terhadap mata air kalimat, gitu. Jadi kalau ada orang pintar sedang bicara, itu kan dari awal, pertengahan sampai akhir, lalu kemudian kita mengingat-ingatnya, lalu kemudian kita bisa menimba, gitu kan, menimba ilmu dari penjelasannya itu, ya kan, ya dari mata air, gitu, mata air penjelasan orang alim itu, gitu ya. Wa yaz'umu, dan husud, orang yang dengki, yang mudah dengki, yang banyak dengkinya, irinya, itu berasumsi annal ilma, sesungguhnya ilmu, la yaksibu, itu tidak menghasilkan, ilmu itu, al-ghina, terhadap kekayaan. Wa yuhsinu, dan husud itu, orang yang dengkian, itu menganggap baik, bil jahli, dengan dengan kebodohan, ad-damimi, yang dihinakan, ya, yang dilecehkan, dununahu, terhadap asumsinya husud. Gitu ya. Ya, ini kebalik nih. Jadi orang yang iri hati itu membangun asumsi itu, bahwa pengetahuan itu tidak menghasilkan kekayaan. Dan husud itu orang yang mudah, orang yang iri hati, gitu kan, dia akan baik sangka terhadap kebodohan yang mestinya dilecehkan itu. Ini kebalik kan. Jadi orang hasud itu, orang yang banyak
iri hatinya, di syair ini dikatakan dia akan baik sangka terhadap kebodohan gitu. Karena dia iri hati. Jadi ketika ada orang atau pihak yang dia iri gitu terhadapnya, maka dia sebisa mungkin mencari asumsi, mencari helah agar orang yang diiri itu buruk gitu. Sebaliknya orang yang iri itu akan bersukaria gitu dengan kebodohannya orang-orang yang diiri gitu. Jadi betapa tersiksanya orang iri itu melihat orang yang punya pengetahuan up to date, dia cari-cari kelemahan-kelemahan agar memang itu tampak bodoh gitu. Tapi dia akan bersukaria, merayakan dan baik sangka terhadap kebodohan itu. Jadi iri hati itu akan bisa menjungkir balikkan asumsi dan penilaian seseorang terhadap orang lain, terhadap sesuatu gitu. Wa ya laimi da'ni ughali biqimati, ya kan. Wa fa ya laimi, wahai orang yang menghinakanku, da'ni, tinggalkanlah kamu terhadapku, ya kan. Ughali, karena kamu menyakitiku, biqimati, dengan harga atau dengan dengan hargaku. Qimah itu artinya harga diriku. Wa qimatu kullin nasi, adapun harga setiap manusia, ma itu sesuatu, yuhsinunahu, yang kulunas itu segala manusia itu pandai terhadap emak itu. Wayala imidakni ughali biqimati. Jadi wahai orang-orang yang menghinakanku, tinggalkanlah kamu terhadapku. Enggak usah kamu risaukan, enggak usah kamu nilai, enggak usah kamu bersahabat denganku, pergilah gitu ya. Pergilah gitu. Karena kamu telah menyakitiku. Kamu tidak menghargaiku gitu. Padahal harga setiap manusia itu terletak pada seberapa pintar dia menguasai sesuatu. Gitu. Itu artinya ini dalam syair ini dikatakan ini sebenarnya cerita terhadap orang-orang yang hasud ya, orang yang banyak irinya. Udah kamu nggak usah pedulikan aku, gitu ya. Nggak usah, kamu tinggalkanlah saya gitu dalam syair itu, karena kamu telah menginjak harga diriku, telah menyakitiku itu. Sedangkan harga diri seseorang itu terletak pada seberapa pintar seseorang itu menguasai bidangnya lah, katakan gitu. Wa ana, dan saya asta'id, mohon pertolongan, billahi, terhadap Allah, min quda'il jahli, dari bujuk rayu kebodohan, al-mudhillati, yang menghinakan. Ya, kita harus memohon pertolongan dari Allah agar tidak terjebak pada kebodohan dan iri hati yang tadi dijelaskan itu. Karena iri hati itu tadi jelas dia akan merayakan kebodohan, dia akan tidak suka dengan kepintaran, keberhasilan yang berpihak kepada
orang yang ia iri gitu. Bawadiril hamqi, dan memohon pertolongan kepada Allah dari sifat ketergesa-gesaan, kedunguan, al-mudillati yang menyesatkan. Wa as'aluhu, dan saya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah as-sa'adata, terhadap kebahagiaan, bi'aklin, dengan akal, radiin, yang mencegah dari sesuatu yang buruk, yastaqimu, dan kokoh, bihi, dengan akal, man, seseorang, zalla, yang kepleset, ya, yang terpleset, ya gitu, yang terpleset gitu, ya kan. Ya, tetap memohon kepada Allah kebahagiaan dengan akal, kebahagiaan akal yang dapat mencegah dari sesuatu yang buruk dan bisa menghindari dari keterplesetan gitu ya. Wa ilmin, dan memohon kebahagiaan ilmu nafi'in, yang bermanfaat, yastahdi, yang dapat memberi petunjuk, bihi, dengan ilmu, man, seseorang, dhalla, yang tersasar, iya kan. Jadi memohon ilmu yang bermanfaat, yang dapat menunjukkan ilmu itu terhadap orang yang tersasar. Jadi kiai saya itu sering menjelaskan perbedaan ilmu nafi dengan ilmu barokah gitu. Jadi kalau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan secara pribadi, gitu kan. Nah, kalau ilmu itu disebarkan, ya kan, setelah diamalkan, disebarkan, ditularkan, diajarkan, jadi kiai, jadi ustadz, ceramah, khutbah Jumat, kultum, ngaji di pesantren, di madrasah, di sekolahan, di kampus misalnya, sembali mengamalkan, itulah namanya ilmu barokah gitu. Jadi ilmu barokah itu ilmu yang bukan hanya diamalkan secara pribadi, tapi ditularkan, dibagikan kepada orang lain. Jadi karena barokah itu kan artinya ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Kita bermanfaat ilmu diamalkan itu baik, gitu kan. Tapi ilmu itu kita sebarkan kepada sesama, kita ajarkan, kita ngaji untuk sesama, itu kan baik. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Itu namanya ilmu yang barokah gitu. Faqad ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata. Apa yang dikatakan Nabi? Ida istarzalla, ketika menjadi rendah, ya kan, Allahu, menjadikan rendah gitu, Allah abdan, terhadap hamba, hadoro, maka Allah akan mencegah, alaihi, atas abd, atas hamba itu, al-ilma, terhadap ilmu. Wah, itu idza istardalallahu abdan hadoro alaihi al-ilma, ketika Allah menjadikan rendah, menjadikan hina terhadap seorang hamba, maka Allah akan mencegahnya terhadap ilmu. Jadi Allah akan merendahkan seseorang dengan cara seseorang itu tidak belajar ilmu pengetahuan. Ini kebalikannya dari hadis Nabi yang mengatakan may yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan
menjadikan orang itu sebagai orang yang belajar agama gitu. Di sini sebaliknya, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi hamba yang rendah, menjadi hamba yang hina, Allah menjadikan orang itu malas dan tidak mau belajar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Nah itu, sehingga hanya ada dua pilihan. Kalau ingin menjadi orang baik, belajar khususnya ilmu agama, dan itulah Allah akan menjadikan orang itu baik. Tapi kalau yang kedua pilihannya, kalau memilih yang buruk, makanya tidak belajar. Itu Allah akan merendahkan orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Nah, itulah pengajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.